Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi kita di segmen ke-18. Dalam hal ini kita akan membicarakan mengenai studi kasus lapangan CBM di United States, yaitu lapangan Powder River Basin, atau kita singkat dengan PRB. Baiklah, saudara-saudara, kita akan mulai dengan share screen. Nah, jadi segmen sekarang ini kita membicarakan studi kasus pengembangan lapangan gas metana batubara, yaitu lapangan Powder River Basin atau PRB. Nah, seperti saudara lihat ya, di sebelah kiri ini ada peta dari negara Amerika Serikat. Powder River Basin ini atau PRB berasal di antara dua states ya. Di sini kita lihat, yaitu antara Wyoming dan Montana. 75% dari area lapangan ini terletak di negara bagian Wyoming dan 25% itu di Montana. Lapangan ini dikenal juga sebagai salah satu area tambang batu bara terbesar di US. Dan PRB juga dikenal sebagai penghasil gas konvensional maupun GMB sejak 1990. Kemudian untuk saudara kenali juga ya, di peta ini, jadi betapa luasnya lapangan ini, ya, ada di gurun perbatasan Montana dan Wyoming. Nah, kemudian produksi GMB dari PRB itu mencapai 25% dari total produksi GMB di US. Laju alir puncaknya itu terjadi kira-kira 1,15 biliun kubik feet per day yang berasal dari 19.000 sumur. Jadi banyak sekali sumur yang sudah dibor di situ. Keberhasilan komersialisasi produksi GMB ini dari subbituminous coal, ya, dan menjadikan kasus ini sebagai analog untuk pengembangan GMB yang biogenik dan pada low rank coal. Ini juga membuat atau memberikan encouragement ya bagi Indonesia untuk mengembangkan lapangan-lapangan gas metana batubara yang di Indonesia juga kebanyakan jenisnya dari subbituminous. Nah, coba kita melihat ya data produksi gas dari CBM di Amerika ini sebelah kiri. Jadi saudara bisa melihat ya, sejak tahun 87 sampai kira-kira 2006, walau kita bisa melihat ya peningkatan produksi gas dari CBM ini luar biasa. Dan kalau kita lihat ini yang diberi tanda ya di sini, produksi PRB ya, kalau saya pindah ke sebelah kanan, itu mengalami periode booming itu sekitar tahun 2000 sampai 2008. Jadi penyumbang 25% gas di Amerika. Nah, kemudian inilah sejarah atau lini masa pengembangan gas metana batubara di PRB Basin ya. Dimulai di sini kita lihat misalnya tahun 1986 itu keberadaan gas ini diketahui dari sumber air tanah dan tambang batu bara, kemudian eksplorasi awal oleh USGS dianggap tidak produktif di awal eksplorasi. Kemudian pada tahun 90 produksi gas dari reservoir batu pasir di atas Wyodak coal. Ya, jadi kelihatannya ya kecuali coal, kemudian batu pasir di atasnya juga memproduksikan gas juga. Ya. Kemudian eksperimentasi pemboran dan kompresi open hole dilakukan di situ. Pilot holes di batu bara, ya. Konsensus gas biogenik di PRB. Ini merupakan eksplorasi yang luar biasa besarnya. Ya. Kemudian ada concern lingkungan akibat air produksi. Dan pajak ini sangat mempengaruhi keekonomian proyek. Kemudian menginjak ke 91 sampai 92 itu ada pemberlakuan tax credit ya untuk jangka panjang. Jadi disitulah dimulainya pengembangan mulai masif di area Marquis di sini. Nah, tahun 93 sampai 98 produksi mulai di area Marquis.
kemudian dibuat gathering lines, 36 sumur per line, kemudian dewatering ya, drawdown itu agresif untuk dewatering, kemudian juga di sini dicoba water fracturing, dan ada juga kejadian-kejadian misalnya konflik kepemilikan hak mineral versus hak migas. Nah, pada tahun 98 sampai 2008 inilah periode booming akibat keberhasilan directional drilling dan fracturing tahun 2000-an ini ya. Kemudian diborlah 3.000 sumur per tahun dan melibatkan 100 operator CBM di sini. Kemudian eksplorasi itu pindah menuju yang namanya Big George Coal. Oke. Nah, di sini juga dicoba kompresi yang multi layer. Jadi disitulah terjadinya booming dari produksi CBM tersebut. Nah, apa yang terjadi pada tahun 2008 ya? Ternyata waktu itu harga gas itu jatuh ya. Akibat krisis ekonomi, mungkin kita juga mengenal itu ya, krisis ekonomi tahun 2008 yang asalnya $6 per MSCF itu menjadi lebih kecil dari $4 per MCF. Nah, kemudian banyak operator CBM itu mengklaim untuk bankruptcy atau bangkrut ya. Dan produksi PRB ini mulai turun dan ada sekitar 3.000 plus gitu sumur CBM yang terbengkalai. Ini tentu saja merupakan beban ya pada state. Kemudian di sini juga ada percobaan stimulasi mikroba pada biogenic gas coal. Jadi karena kan prosesnya itu proses biogenik, jadi dicoba stimulasi dengan mikroba ya untuk meningkatkan produksi gas di situ. Nah, itulah saudara-saudara ya, sekedar sejarah atau lini masa pengembangan gas metana batubara di Powder River Basin yang merupakan sebuah lapangan yang besar sekali ya untuk CBM ini. Kemudian inilah stratigrafi Powder River Basin. Saudara bisa melihat ini di sini, disinilah ya lapangan itu berada. Jadi sisipan batubara yang menjadi target gas produksi metana batubara di PRB ini berada pada formasi yang disebut Fort Union, ya, yang ini Fort Union Formation, khususnya pada formasi ada 3 di situ, ya, Wyodak, Anderson Coal Zone. Ya. Kemudian karakteristik batubara pada area ini didominasi oleh rank subbituminous, pelamparannya luas sekali dan kontinu serta tebal. Ketebalannya hampir 75 meter ya. Nah, kemudian juga yang menarik bahwa batu pasir yang berada di antara batu bara juga berperan sebagai reservoir gas. Itulah mungkin kelebihan dari Powder River Basin ini dalam memproduksikan gas ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya asesmen potensi sumber daya dan struktur di sini. Jadi ini merupakan gambaran struktur ya. Bisa dikatakan selang-seling antara batu bara dan pasir, batu pasir di sini. Yang hitam itu pelamparan batu bara, kemudian yang kuning-kuning ini adalah lensa-lensa pasir. Dan saudara melihat di sini ada karakteristik ya. Basin area itu luas sekali sampai 8,8 juta acre ya. Kumulatif produksi sampai paper ini ditulis itu 3,52 triliun kubik feet. Dan diestimasi cadangan tersisa itu masih 11,47 triliun. OGIP ya dalam triliun kubik feet itu 62 triliun. Jadi masih banyak sekali di situ yang tersisa ya. Tipe strukturnya kita lihat ya, memanjang utara selatan dan sincline begitu, asimetrik, deep arah barat, dan hanya sedikit sesar yang ada di sini. Oke. Jadi suatu lapangan yang continuous begitu, melampar. Nah, ini arah delineasi selama pengembangan GMB ya. Coba saudara lihat ini, yang sebelah kiri ini adalah
gambaran fairway batu bara. Di situ ada Wyodak coal, kemudian Big George coal, dan Wyodak equivalence di sini. Di sini ada multiple coals ya. Jadi warna-warna ini saudara juga bisa melihat di sini ya, warna merah, kuning, dan biru. Nah, pengembangan awal itu berada di Marquis ya, area dengan target Wyodak coal yang ini. Oke. Di situ single seam dan dangkal. Kemudian pada tahun 1998 deliniasi itu menuju bone pile namanya, yang lebih dalam dengan produksi sistemnya multi seam. Oke. Dan kemudian tahun 2000-an ya, 2000-an itu menuju ke Big George coal yang lebih dalam dan tebal. Oke. Inilah arah deliniasi selama pengembangan GMB tersebut berlangsung. Oke. Nah, kemudian dari evaluasi formasi ini seperti contoh yang kita bicarakan pada kuliah sebelumnya ya. Batu bara di PRB ini dapat mudah sekali dikenali dari bentuk atau respons dari log ya. Jadi keberadaan sisipan batu bara ini dapat diketahui dari respons gamma ray, resistivity, dan density. Ya. Coba lihat ini. Jadi di sini adalah gamma ray, oke. Kemudian di sini ada resistivity, oke. Dan di sini ada neutron dan density porosity. Jadi kontras sekali ya untuk batu bara di PRB ini. Kalau saya punya coal itu gamma ray-nya rendah, begitu ya. Kemudian resistivity-nya tinggi, oke, dan density itu rendah, oke. Jadi ini tipikal sekali ya, jadi textbook begitu. Oke, jadi ini dari evaluasi formasi batu bara di PRB. Nah kemudian, ya bagaimana mengenai permeabilitas klit batu bara? Jadi di sini saudara bisa melihat gambar-gambar misalnya clit spacing ya. Kemudian ini adalah face clit yang kita pelajari. Kemudian ini adalah butt clit misalnya. Nah, mengenai ukuran ini sepanjang ini itu 2,5 cm. Oke. Nah, kalau kita melihat dari jangkauan yang baik juga saya bisa melihat misalnya ini face clit ya. Dan ini misalnya ada butt clit di sini, perpendicular to front, dan ini master joints atau fractures. Ya. Jadi inilah sosok batu bara di PRB. Jadi klitnya kelihatannya berkembang cukup baik, ya, terutama pada Wyodak coal. Kemudian kedalaman batu bara yang dangkal itu membuat diameter klit lebih besar, ya. Dan permeabilitas klit itu rentangnya antara 10 sampai 1 darcy. Ya. Ini hubungan atau korelasi antara clit aperture, kemudian number of clits, dan maksimum permeability. Ya. Nah kemudian bagaimana tentang karakteristiknya ya? Jadi inilah karakteristik reservoir yang utama. Umur batu bara itu Paleosin sampai Eosin. Kemudian ketebalannya antara 1 sampai 75 meter, jadi tebal di sini ya. Ranking batu baranya subbituminous C sampai E. Kemudian gas content dalam cc per gram itu 0,1 sampai 3,9. Permeability dari clits itu 1 sampai 1000. Clit porosity 1 sampai 5, dan gradien tekanan 0,32 psi per feet. Nah ini kalau kita lihat di sini ya, ini adalah Langmuir curves, sampel coal yang diambil. Tapi yang menarik di sini bahwa nilai gas konten di PRB itu relatif rendah ya. Jadi inilah dia absorption isotherm antara CH4 dan CO2. Jadi CH4 ini cukup rendah. Nah, akan tetapi ya ketebalan coal dan permeabilitas klit yang tinggi itu mengkompensasi gas konten yang rendah dengan produktivitasnya yang tinggi. Oke. Jadi catatan di sini ya, kalau misalnya saya mempunyai
gas konten rendah, tapi permeabilitas dan tebalnya itu bagus begitu, yaitu juga bisa produktif ya. Oke, jadi saling mengkompensate ini karakteristiknya. Nah, kemudian ya karakteristik produksi sekarang, well spacing-nya itu antara 40 sampai 80, depth-nya 55 sampai 975 meter, pemborannya umumnya vertikal ya. Stimulasinya underrim, open hole, dan water fracturing pada case hole. Manajemen air di sana, surface discharge, baik ke sungai, irigasi, penguapan, maupun reinjeksi. Artificial lift-nya, ESP, gas rate per well ini mencapai 0,35 sampai 0,63 mm SCF per day. Dan water rate-nya 22,5 sampai 350 m barrel water per day. Nah ini kira-kira ya profil produksi rata-rata per sumur. Ini adalah produksi air dan yang merah itu adalah produksi gas. Oke. Nah ada catatan di sini ya bahwa sumur yang vertikal dan relatif dangkal membuat pengembangan PRB ini ekonomis ya. Dan kemudian ESP itu digunakan karena perlu rate dewatering yang tinggi, karena coal-nya itu jenis undersaturated, dan biaya per sumur kalau kita lihat itu murah ya, 100.000 US dollar. Ya. Dan biaya penemuan gas itu rendah juga, 0,25 US dollar per MCF. Oke. Itulah yang menyebabkan PRB ini sangat ekonomis ya. Nah kemudian kita lihat sekarang well engineering di PRI itu bagaimana ya. Nah ternyata bahwa keberhasilan pengembangan di PRB itu didorong oleh teknologi pemboran dan kompresi yang dicoba dari R&D selama 90 sampai 2000-an. Jadi perlu sekali riset di sini ya. Oke. Nah coba kita lihat di sini misalnya di daerah biru ini ya. Ini tidak ekonomis tanpa multisim teknologi misalnya ya. Dan di sini yang biru muda ini favorable for multisim teknologi. Opsi kompresi itu multi-layer ya seperti ini. Dan saudara bisa melihat di sini ya bahwa multisim teknologi itu memberikan estimated ultimate recovery yang tinggi ya dibandingkan dengan single sim. Jadi produktivitas sumur itu meningkat signifikan dengan penggunaan kompresi yang multi-layer di sini dengan opsi fracturing untuk stimulasi. Jadi inilah well engineering yang pengalaman yang baik ya di Powder River Basin. Nah kemudian coba kita melihat ya 19.000 sumur itu terdistribusi seperti apa dan juga jenis kompresinya. Ini ya persebaran sumur itu. Jadi misalnya yang warna kuning itu antara tahun 80 ya sampai tahun 1989. Oke. Yang warna orange itu antara 90 sampai 99. Nah, yang merah ini yang paling mendominasi antara 2000 sampai 2009 yang membawa peak produksi ya pada saat itu. Nah, kemudian yang biru itu antara 15 sampai tahun 18 ya. Ini penyebaran sumurnya. Oke. Dan kemudian tren kompresi setelah tahun 2011 itu ternyata horizontal well ya. Memegang peranan yang sangat penting. Yang merah itu vertikal dan yang oranye itu directional. Jadi horizontal well itu memegang peranan yang sangat penting dalam metode sumur kompresi dan juga meningkatkan produksi di lapangan tersebut. Nah kemudian coba kita melihat statistik produksi di PRB ini ya. Jadi ini plot antara gas recovery dari berbagai lapangan yang ada di sana. Bukan lapangan, mungkin disebut unit ya. Henderson, Big George, Canyon, Cook, dan Wyodak. Ya. Nah ternyata bahwa recovery factor itu kalau kita lihat ya, gas ini cukup tinggi sampai 74% di area yang utama. Oke. Dan performance produksi yang di Wyodak itu paling prolific
karena dikenal paling tebal, lebih tebal dan lebih permeable. Oke. Jadi kita bisa melihat maksimum gas rate-nya di sini versus year ya. Wyodak ini mempunyai karakteristik yang menyebabkan maksimum gas rate itu tertinggi, oke, dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, inilah statistik produksi di PRB. Nah, kemudian ya produksi di PRB itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah produksi dalam NCF per month, ini adalah waktu dalam bulan ya. Ini tahun 2000, misalnya 2001 dan sebagainya. Kelihatan bahwa tren decline ini mendekati eksponensial. B-nya kira-kira 0,09 ya, kalau saudara lihat persamaan, misalnya persamaan Fed-Covid gitu. Ya. B-nya 0,09. Jadi rata-rata decline-nya itu 4,5% per tahun. Oke. Kemudian ya, kalau kita lihat ini gas decline-nya ya, decline rate-nya per year, dan ini estimated ultimate recovery. Rata-rata sumur itu umurnya sampai economic limit kira-kira 8 tahun. Jadi inilah kira-kira statistik produksi di PRB. Nah, kemudian mengenai transportasi gas di PRB itu bagaimana? Coba kita lihat ya. Di sini ini adalah di lapangan PRB di sana. Ada stasiun pengumpul gas di sini. Nah, pengembangan gas di PRB itu didukung oleh keberadaan jaringan pipa gas yang ekstensif di US. Jadi saudara bisa melihat ya garis-garis biru ini ya, yang ruwet sekali begitu. Ini adalah sebetulnya jaringan pipa gas ya. Jadi infrastruktur itu penting sekali ya. Pipelines itu penting sekali. Jadi yang biru itu interstate pipelines dan yang merah itu intrastate pipeline. Nah, titik serah intrastate utama itu dari PRB ada di Opal ya, Opal Hub. Selain juga dikonsumsikan dari kota sekitarnya. Jadi itulah saudara-saudara ya, dukungan infrastruktur pipelines itu sangat penting di dalam industri CBM. Nah, kemudian transportasi sekarang ya. Jadi A ini ya, gas itu melewati metering pod di sini dari wellhead untuk pengukuran laju alir. Kemudian menuju ke B, gas melewati low pressure, low tide namanya, low pressure kompresor, untuk didistribusikan ke stasiun kompresor utama sini. Jadi gas melalui high pressure compressor untuk didistribusikan ke trunk line, ya. Jadi di D ini gas didistribusikan ke pasar via trunk line ini. Begitulah saudara-saudara ya, distribusi pipelines kemudian transportasi gas itu merupakan hal yang penting di sini, dan terutama di sini ditunjang oleh jaringan pipelines yang baik sekali ya. Nah, kemudian terus terang bahwa Indonesia itu mempunyai karakteristik ya, kebanyakan subbituminous coal ya. Jadi ada komparasi PRB dengan South Sumatra Basin di sini. Saudara bisa melihat di sini ya. Ini adalah absorbed methane volume versus pressure untuk Indonesia subbituminous di sini ya. Ini yang di berbagai tempat di US, oke. Nah, kemudian ini adalah perbandingan parameter di Powder River dan South Sumatra. Coba kita lihat ya. Coal thickness rata-rata di Powder River 75, di kita 31. Ranknya, RO-nya di sini 0,3, di kita 0,6. Depth-nya di kita lebih dalam, di sini 550, di South Sumatra 1650. Gas konten kita lebih besar, di sini 50, di kita 210. Permeabilitas Powder River 500 kita lebih rendah ya, 10 milidarcy. Kalau kita lihat spider web diagramnya, coba kita lihat ya. Yang merah itu South Sumatra dan yang biru itu Powder River. Jadi sebetulnya ya comparable ya, tidak terlalu banyak beda. Jadi gas konten dari South Sumatra Basin itu diperkirakan 2 kali lebih besar dari PRB, ya kan ya.
permeabilitas dan ketebalan coal di South Sumatra Basin ini lebih kecil dibandingkan PRB. Namun tidak berbeda signifikan. Jadi itulah yang mengencourage kita untuk mengembangkan lapangan-lapangan CBM di kita yang kebanyakan subbituminous ini juga kemungkinannya akan seproduktif dibandingkan dengan PRB, ya. Jadi kita punya keyakinan itu. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil ya dari kajian ini, bahwa terdapat beberapa faktor yang memegang sukses story dalam pengembangan CBM di PRB itu, khususnya pada tahun 90 sampai 2008 ya. Yang pertama bahwa reservoir GMB dengan properti yang baik dan IGIP yang besar, itu satu. Harga gas yang stabil tinggi di masa itu, antara 4 sampai 10 dolar per MCF. Tidak atau belum ada kompetisi suplai gas yang kompetitif lainnya. Infrastruktur pemasaran gas yang sudah tersedia, ya, seperti saudara lihat tadi, biaya manajemen air dan biaya pemboran murah, kemudian insentif dalam pengembangan berupa tax credit, dan perkembangan teknologi pemboran, kompresi, dan stimulasi, serta industri jasa juga yang kompetitif. Nah, dari hal yang dipelajari di Powder River Basin ini, kita bisa mengatakan bahwa cekungan GMB di Indonesia secara teknis itu memiliki potensi yang sama untuk dikembangkan menjadi cekungan GMB kelas dunia seperti Powder River Basin. Itulah saudara-saudara yang mengencourage kita untuk kita mengembangkan CBM di Indonesia. Ini adalah referensi yang bisa saudara baca sebagai lanjutan pembelajaran ya, baik buku teks, makalah, dan jurnal. Oke, banyak sekali. Dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Nah, itulah saudara-saudara sekalian ya, pelajaran yang baik dari Powder River yang mempunyai sejarah panjang, baik di dalam teknologi, manajemen, maupun pengalaman-pengalaman yang lain. Ya. Kita banyak belajar di Powder River, dan kalau kita tinjau karakteristik Powder River itu tidak jauh-jauh amat dari karakteristik yang ada di Indonesia. Hanya tinggal motivasi ya, motivasi kita yang didukung oleh semua stakeholder untuk mengembangkan CBM di Indonesia. Itu saudara-saudara sekalian, ya akhir dari kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.